Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi yang diduga menyeret Jampitsus. Kali ini, polisi menggeledah sebuah ruko yang berlokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan di sebuah ruko yang dijadikan kafe di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi tiba di lokasi sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat dan langsung memasang garis polisi di depan ruko. Saat tiba di depan ruko, polisi sempat kesulitan untuk masuk ke dalam ruko yang terkunci. Bahkan polisi sempat naik ke lantai 2 ruko dengan menggunakan tangga untuk mencoba masuk dan mengambil sejumlah CCTV di lokasi. Setelah 1 jam, polisi akhirnya berhasil masuk ke dalam ruko dengan cara memotong rantai kunci ruko dengan alat pemotong gerinda. Penggeledahan ini terkait penggeledahan lanjutan yang dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu kemarin. Sebelumnya polisi menggeledah sejumlah tempat usaha di antaranya sebuah money changer dan kafe The Clan Signature yang juga berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat. Polisi menyita sejumlah barang bukti dalam proses penggeledahan, mulai dari emas batangan seberat 74 kg hingga falas senilai miliaran rupiah. Rentetan penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan batu bara yang memicu blackout di Sumatera, kasus Asabri, hingga kasus penyelesaian utang dari PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel. Pada penggeledahan di Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, petugas membawa 2 orang saksi ke dalam ruko. Dengan menggunakan sebuah mobil, kedua saksi ini dibawa petugas dari luar area penggeledahan. Belum diketahui peran 2 orang saksi ini dengan kasus yang sedang ditangani petugas gabungan. Penggeledahan ini dilakukan petugas untuk kembali mencari barang bukti terkait kasus korupsi dana Asabri, batu bara, dan Krakatau Steel yang diduga melibatkan Jampitsus Kejaksaan Agung RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan penggeledahan ini merupakan pengembangan dari hasil pemeriksaan saksi, gelar perkara, dan penggeledahan di 12 lokasi sebelumnya. Dalam proses penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah dokumen, perangkat komputer, serta barang lain yang diduga berkaitan dengan perkara. Ya, terima kasih rekan-rekan, kami sampaikan penggeledahan di titik yang ke-13 malam hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan penyidikan yang sebelum-sebelumnya. Kita saksikan bersama-sama masih dilaksanakan proses penggeledahan di salah satu ruko. Ini kaitan tentang dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Joint Investigasi dari Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya. Kita masih melihat proses penggeledahan masih berjalan dan hari hasil pemeriksaan keterangan saksi maupun gelar perkara artinya masih ada perkembangan ke beberapa titik-titik lainnya. Nah, mungkin kami akan mengupdate kepada teman-teman sekalian setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehingga ini secara transparan. Ya, tadi yang pertama kan jelas memutus rantai ya. Yang kedua juga memang membuka pintu atas kita menyaksikan bahwa ruko ini ada 3 lantai. Jadi kita melihat untuk membuka pintu akses ke lantai 3 dan melihat juga pada saat sekarang banyak dokumen yang akan diamankan oleh teman-teman penyidik, termasuk ada komputer dan barang-barang lainnya. Kami belum bisa mengidentifikasi, menginventarisir semua dari yang bisa.
Usai polisi menggeledah kafe di Klan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, rumah diduga milik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sempat dijaga ketat oleh personil TNI pada Rabu malam. Sejumlah personil TNI berjaga-jaga di depan gerbang rumah mewah yang diduga milik Jampitsus Febri Adriansyah. Sebelumnya, tim penyidik melakukan penggeledahan di The Klan Signature Cafe dan sebuah money changer di Cipete, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan, penyidik menyita dokumen serta uang dalam berbagai mata uang asing, diduga terkait dengan penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dan pemirsa, kita akan bersama-sama mengetahui update terkini terkait kasus dugaan korupsi besar tengah yang diselidiki. Kita terhubung dengan jurnalis iNews Bagus Prasetya Adi di Cipete, Jakarta. Selamat pagi Bagus, apa saja barang bukti yang dibawa dari lokasi dan apakah ada info terkait rencana penggeledahan di rumah Jampitsus? Baik, Graciela dan juga pemirsa, dapat kami informasikan baru saja Kortas Tipikor Polri dan bersama Polda Metro Jaya beres melakukan penggeledahan di salah satu ruko di kawasan Jalan Asem, Cipete, Jakarta Selatan, di mana baru saja pihak dari kepolisian mengeluarkan barang bukti yang digeledah di ruko lantai 3 di Cipete, Jakarta Selatan ini, di mana kami melihat barang bukti yang dibawa adalah satu koper besar dan juga ada unit elektronik berupa komputer dan juga ada box kontainer berwarna abu-abu, dan juga polisi juga membawa sejumlah tas juga untuk dibawa ke dalam mobil kendaraan bus yang terparkir di depan, di mana penggeledahan ini kembali dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri dan juga Polda Metro Jaya dalam mengembangkan kasus dugaan korupsi tata kelola atau pasokan batu bara, juga korupsi PT Asabri dan Jiwasraya, dan juga dugaan TPPU atau pencucian uang penyelesaian utang di anak perusahaan BUMN maksud kami di Krakatau Steel, di mana tadi penggeledahan dimulai pada pukul 11 malam dan berjangka waktu penggeledahan berlangsung kurang lebih 5 jam, dan baru saja tadi penggeledahan selesai dilakukan, barang bukti sudah dibawa, di mana dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan bahwa penggeledahan hari ini merupakan titik penggeledahan yang tepatnya di tempat ke-13, di mana sebelumnya polisi menggeledah 12 lokasi, dan ini ruko ini menjadi ruko yang ke-13, di mana sebelumnya polisi menggeledah kafe dan juga rumah mewah dan membawa barang bukti berupa uang miliaran dan juga 74 kg emas, yang mana penggeledahan untuk hari ini baru selesai, dan juga ini merupakan perkembangan kasus dari perkembangan saksi dan gelar perkara yang dilakukan oleh polisi, di mana nantinya juga tidak menutup kemungkinan ada penggeledahan di tempat lain oleh pihak kepolisian itu sendiri. Kembali ke Anda, Graciela. Ya Bagus, terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Seorang perempuan lansia ditemukan tewas tergantung di rumahnya di Jalan Raya Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, sebelum ditemukan tewas, warga sempat mendengar korban terlibat cekcok dengan anaknya. Suasana duka menyelimuti kawasan permukiman warga di Jalan Rawabuaya, RT 2 RW 1 Cengkareng, Jakarta Barat. Rita, seorang perempuan lansia berusia 65 tahun, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di pintu rumahnya. Petugas Polsek Cengkareng dan Inafis Polres Jakarta Barat langsung menggelar olah tempat kejadian perkara.
Tetangga korban mengatakan sebelum korban ditemukan tewas, warga mendengar keributan antara korban dengan anaknya. Apa berantemnya kayak gimana, Kak? Kalau berantem anaknya itu cuma nasihatin anak biar nggak jalan yang salah, jalan yang benar gitu sama anak. Jadi teriak yang anak itu. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah korban dievakuasi ke RSCM Jakarta. Polisi masih mendalami keterangan sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dua orang pengamen dianiaya warga Rusun Jatinegara Barat usai salah satunya diduga melakukan penodongan kepada warga. Akibat penganiayaan, salah satu dari pengamen tersebut tewas. Salah satu dari dua orang pengamen tewas usai dianiaya warga Rusun Jatinegara Barat. Kejadian bermula saat salah satu pengamen berinisial AS diduga melakukan penodongan terhadap salah satu warga Rusun. AS yang diamankan warga Rusun kemudian meminta tolong kepada rekannya HPS. HPS yang datang membawa senjata tajam justru membuat warga Rusun semakin marah. HPS pun kemudian tewas setelah dianiaya salah satu warga Rusun yang marah. Yang menurut informasi awal ada kesalahpahaman dan mengalami sedikit mungkin ribut dengan warga. Kami amankan dari rusun yang ada di Jatinegara tersebut. Kasus ini kini masih ditangani Polsek Jatinegara, sementara jenazah HPS langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Tim gabungan di Tipit Narkoba Bareskrim Polri meringkus 3 bandar narkoba yang membunuh 3 anggota Polres Katingan, Kalimantan Tengah di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur. Ketiganya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mendapat perawatan usai ditembak karena melakukan perlawanan. 3 pelaku pembunuhan terhadap 3 anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah tiba di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ketiganya dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk menjalani perawatan usai ditembak karena melakukan perlawanan saat diringkus dalam operasi gabungan di tempat persembunyiannya di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur. Petugas menyebut bahwa salah satu pelaku berinisial B merupakan bandar narkotika yang turut terlibat dalam penyerangan terhadap anggota Polres Katingan. Ketika ditangkap, mereka bertiga melakukan perlawanan, kemudian ada membawa, kita juga menyita barang bukti berupa mandau yang dibawa oleh pelaku. Selain meringkus 3 pelaku, polisi juga menyita sebuah senjata tajam berupa mandau yang digunakan untuk melakukan perlawanan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Kejar-kejaran disertai rentetan tembakan mewarnai pengejaran seorang buron kasus penganiayaan berat di Kota Kendari. Pelaku yang juga diketahui sebagai bandar sabu akhirnya berhasil diringkus. Inilah detik-detik penangkapan seorang pria berinisial RM yang berakhir dramatis di Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Tim Besar 77 Satreskrim Polresta Kendari harus melepaskan sejumlah tembakan peringatan saat pelaku berusaha melarikan diri. Pelaku merupakan buron kasus penganiayaan berat atau pembacokan terhadap seorang pelaut di kawasan Gunung Jati, Kota Kendari pada 2 Juli 2026 lalu. Dalam penggeledahan, polisi menemukan berbagai senjata tajam yang digunakan pelaku. Petugas juga menemukan narkotika jenis sabu seberat 0,64 gram, uang tunai Rp580.000, dan 3 unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Didapati di kantong sebelah kanannya 2 plastik narkoba. Kemudian di sebelah kantong kirinya kami dapati uang sebesar Rp580.000. Itu merupakan hasil penjualan dari narkoba jenis sabu. Saat ini pelaku telah diamankan di Polresta Kendari untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut atas kasus penganiayaan berat dan dugaan keterlibatannya dalam peredaran narkotika. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang gembong narkoba yang berada di area perkebunan di Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Lokasi tersebut dijaga dengan pengamanan berlapis dan dilengkapi sejumlah CCTV untuk memantau setiap aktivitas di sekitarnya. Untuk mencapai TKP gembong narkoba, petugas harus melewati permukiman padat penduduk dan menyusuri jalan setapak. Saat petugas tiba di lokasi, sejumlah orang terlihat melarikan diri setelah kedatangan petugas terpantau melalui CCTV yang terpasang mulai dari akses masuk hingga di sejumlah titik di sekitar lokasi. Dalam penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 2 pria yang diduga berperan sebagai penjaga dan pengguna narkoba di lokasi. Petugas menemukan beberapa paket sabu siap edar, puluhan alat hisap sabu, ratusan plastik klip kosong, serta sejumlah barang bukti lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Polisi mengungkapkan para pelaku sengaja memanfaatkan lokasi yang terpencil dengan akses masuk yang sulit untuk menghindari intaian polisi. Untuk mencegah praktik serupa kembali terjadi, petugas kemudian membongkar dan membakar seluruh lapak narkoba yang berdiri di lokasi ini. Tentunya Sei Mencirim ini menjadi daerah pantauan kami dan atensi bagi seluruh tim Satres Narkoba karena memang sudah banyak dumasan ataupun keluhan di daerah ini. Petugas memastikan operasi serupa akan terus dilakukan apabila kembali ditemukan praktik penyalahgunaan narkoba di kawasan ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. 2 kurir sabu asal Aceh diringkus beserta 25 kg sabu yang disembunyikan di dalam speaker mobil. Matikan. Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram narkotika jenis sabu di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Pengungkapan berawal dari informasi akurat yang diterima oleh personil Unit 4 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Sumut mengenai adanya pengiriman paket sabu dalam jumlah besar. Barang haram tersebut dibawa dari wilayah Aceh Timur dengan tujuan Provinsi Jambi dan dijadwalkan melintasi wilayah hukum Sumatera Utara menggunakan sebuah mobil. Petugas bergerak cepat melakukan penyelidikan termasuk mengidentifikasi mobil yang dicurigai. Dari dalam mobil, polisi menangkap 2 pria dan menemukan 25 bungkus kemasan hitam yang berisi sabu dengan berat mencapai 25 kg yang disembunyikan di kotak pengeras suara berukuran besar. Kedua pelaku nekat menjadi kurir sabu lintas provinsi atas perintah seorang pengendali berinisial I yang berada di Aceh. Mereka dijanjikan upah sebesar 50 juta rupiah jika berhasil mengantarkan paket sabu tersebut ke Jambi. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Sebuah kendaraan sipil di kawasan Al-Rimal, Kota Gaza menjadi sasaran serangan drone Zionis Israel. 1 orang tewas dan sejumlah lainnya terluka akibat serangan tersebut. Serangan drone yang dilancarkan Zionis Israel menghantam sebuah kendaraan sipil di kawasan Al-Rimal, bagian barat kota Gaza. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan 1 warga Palestina dan menyebabkan beberapa orang lain mengalami luka-luka. Rekaman dari lokasi memperlihatkan mobil yang hancur dan terbakar hebat. Sementara petugas ambulans dan tim pertahanan sipil berupaya melakukan evakuasi korban. Tenaga medis terlihat mengangkut jenazah ke dalam ambulans, diiringi kerumunan warga yang menyaksikan proses penanganan di lokasi kejadian. Pihak militer Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Pasukan Israel terus menggempur jalur Gaza, Palestina. Dalam serangan tersebut, IDF mengklaim telah membunuh salah satu pejuang Hamas. Rekaman video menunjukkan ledakan besar akibat serangan udara Israel yang menargetkan jalur Gaza.
Serangan militer Israel dilaporkan menewaskan kepala pasukan Nukba, sayap militer Hamas, Muhammad Imad al-Rahman Abu Taimah. IDF menyebut Muhammad Imad al-Rahman terlibat dalam serangan militer Hamas terhadap Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Tak hanya menyerang pangkalan AS, Iran juga menembak drone MQ-9 Reaper di Korach, Iran. Iran menargetkan 85 situs militer Amerika Serikat sebagai respons terhadap agresi militer Amerika Serikat. Pembalasan ini sebagai janji-janji yang dilanggar oleh militer Amerika Serikat. Rudal balistik milik Iran menghantam pangkalan besar Amerika Serikat kelima di Bahrain. Kepulan asap pekat terlihat di sekitar pangkalan. Tak hanya di Bahrain, Garda Revolusi Islam Iran juga menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. Terlihat serangan tersebut terekam CCTV. Sementara itu, Garda Revolusi Islam Iran juga berhasil menembak jatuh drone MQ-9 Reaper di Korach, Iran. Konflik ini kembali memanas usai Iran dan Amerika Serikat saling serang. MQ-9 merupakan drone pengintai dan mampu membawa senjata berpemandu presisi. Amerika Serikat dilaporkan kembali menyerang Iran. Hal ini setelah Presiden Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Ledakan terlihat di kota pelabuhan Shah Bahar, selatan Iran. Rekaman gambar ini dipublikasikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di media sosialnya. Belum diketahui pasti tanggal pengambilan rekaman, namun Trump merilis video setelah menyatakan gencatan senjata dengan Iran berakhir. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM telah menyatakan serangan untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Angkatan Laut Amerika Serikat saat ini berpatroli di perairan Timur Tengah. Patroli untuk mendorong keamanan dan stabilitas Timur Tengah. Angkatan Laut Amerika Serikat menerjunkan lebih dari 20 kapal perang untuk berpatroli. Setelah serangan dilancarkan Amerika ke Iran, Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM merilis serangan ke Iran atas arahan Panglima tertinggi. Serangan tambahan ke Iran ini untuk melemahkan kemampuan Iran yang kerap mengancam kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Amerika Serikat meminta pertanggungjawaban Iran atas tindakan agresi baru-baru ini terhadap kapal komersial dan sipil yang melintasi jalur pelayaran internasional. Peti jenazah mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah tiba di kota Karbala. Jenazah Ali Khamenei disemayamkan di makam Imam Hussein. Jutaan pelayat sambut peti jenazah Ayatollah Ali Khamenei saat tiba di kompleks makam Imam Hussein. Para pelayat berebut memegang peti jenazah Ali Khamenei sebagai bentuk penghormatan terakhir. Jenazah Ali Khamenei kemudian disemayamkan sebagai bagian dari prosesi pemakaman kenegaraan. Setelah disemayamkan, jenazah kemudian diterbangkan kembali ke Iran. Jenazah Ayatollah Ali Khamenei akan dimakamkan di makam suci Imam Reza di Mashhad sesuai wasiat Khamenei. Allahumma inna hadzal musajja qaddamana abduka wa ibnu abdik wa ibnu amatik nazala bika
وأنت خير منزول به اللهم إنه بذل مهجته في سبيل إعلاء دينك والدفاع عن المظلومين من عبادك اللهم إنه نزل بك شهيدا مضرجا Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kembali menjalani persidangannya dengan agenda mendengarkan tuntutan hukuman. Dirinya menolak seluruh konstruksi tuntutan yang dinilai tidak berdasarkan fakta persidangan. Sidang kasus dugaan korupsi dan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Riau memasuki tahap pembacaan tuntutan oleh JPU KPK di Pengadilan Negeri Pekanbaru. JPU menyatakan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa Abdul Wahid dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan kurungan penjara dan membayar denda sebesar 500 juta rupiah serta membayar uang pengganti sebesar 1,45 miliar rupiah. Dari awal saya bilang bahwa ini lebih kepada cocok logi. Jadi cocok loginya itu rapat di kediaman 7 April itu dianggap ada sebuah peristiwa memaksa, rapat di Bapeda dibuat itu sebuah peristiwa yang sama, sehingga menurut saya itu tidak sesuai dengan fakta. Dalam agenda sidang kali ini, JPU juga menghadirkan 2 terdakwa lainnya, yakni Arif Setiawan dan Dani Nur Salam. Hal-hal yang memberatkan untuk terdakwa Abdul Wahid lebih banyak sehingga tuntutannya juga menjadi lebih berat. Hal-hal yang memberatkan tersebut antara lain Pak Abdul Wahid tidak mengikuti larangan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian Pak Abdul Wahid tidak kooperatif dan tidak menerangkan yang sejujurnya. Sedangkan satu-satunya hal yang meringankan adalah Pak Abdul Wahid belum pernah dihukum. Sebelumnya, JPU KPK mendakwa Abdul Wahid dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Riau. Abdul Wahid menolak seluruh konstruksi tuntutan yang dinilai tidak berdasarkan fakta persidangan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosyarizal, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan kasus ijazah Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi dari kubu Dr. Tifa. Terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa selesai menjalani sidang eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis pagi. Tim kuasa hukum terdakwa mengajukan keberatan terhadap dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan dalam sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis pekan lalu. Tim kuasa hukum terdakwa hanya menuntut satu hal, yakni agar keabsahan sebuah ijazah dapat dibuktikan secara terang benderang di hadapan hukum dan pengadilan. Kami sudah melakukan nota perlawanan ya, yang terdiri atas 37 halaman yang kita berikan judul Indonesia Menggugat ya. Dugaan ijazah palsu Jokowi adalah sebuah cermin krisis multidimensional bangsa ini. Bahwa surat dakwaan yang diajukan kepada saya itu secara penuh setelah kami pelajari mengandung 2 kelemahan utama yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan, yaitu terjadi error in objecto dan error in... Setelah sidang eksepsi yang digelar hari ini, Dr. Tifa akan menjalani sidang lanjutan pekan depan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program mandatori biodiesel B50 atau solar dengan campuran 50% bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit di Karawang, Jawa Barat, Kamis siang. Tak hanya membuktikan pencapaian teknologi, menurut Prabowo, B50 juga jadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam sendiri untuk kepentingan rakyat. Prabowo juga katakan dengan adanya B50, Indonesia tak akan lagi lakukan impor solar.
Sementara itu, guna mendukung transisi penerapan B50, Badan Usaha BBM diberi masa transisi hingga 30 September 2026 untuk menghabiskan stok biodiesel dengan spesifikasi campuran B40. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan jembatan merah putih presisi di Kota Dumai, Riau. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. 3, 2, 1. Peresmian jembatan merah putih presisi ini menjadi agenda utama kunjungan kerja Kapolri ke Kota Dumai, Riau, sekaligus rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Jembatan ini menghubungkan Jalan Perintis, Kelurahan Bumi Ayu dengan Jalan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai. Sebelumnya, warga bertaruh dengan jembatan lama yang sangat memprihatinkan. Dengan dibangunnya jembatan ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah yang sebelumnya sulit untuk dijangkau. Pemirsa, kebijakan pembagian komisi bagi mitra ojek online turun dari 20% menjadi 8% telah diberlakukan. Meski begitu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan hal ini tak membuat penurunan pendapatan pengemudi ojol dan justru dipandang sebaliknya. Kebijakan pembagian komisi ojek online telah berlaku sebesar 92% untuk mitra pengemudi dan 8% untuk aplikator. Komisi tersebut turun menjadi 8% dari sebelumnya 20%. Meski begitu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan pemberlakuan skema komisi baru tidak menyebabkan penurunan pendapatan mitra pengemudi dan justru sebaliknya. Namun, Maman mengakui terdapat sebagian pengemudi yang mengeluhkan penurunan pendapatan. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya permintaan layanan transportasi selama masa libur sekolah. Ia juga mengatakan para mitra ojol mengapresiasi atas kebijakan baru tersebut karena dinilai memberikan porsi pendapatan yang lebih besar kepada mitra pengemudi dan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha mikro. Kita menanyakan bagaimana kira-kira menurut teman-teman situasi ini. Ya, alhamdulillah positif semua. Mereka menganggap bahwa, saya kan menanyakan bahwa ada isu kok katanya dengan komisi mereka ditambahin 92% justru pendapatan malah makin kecil. Kita tanyakan sama mereka, enggak juga. Mereka mengatakan sebagian juga besar mengatakan alhamdulillah oke, tapi bahwa mungkin ada juga yang menurun, harus dilihat sekarang lagi liburan sekolah katanya. Kan sekarang lagi era liburan sekolah, terus juga anak-anak mahasiswa ada juga sebagian yang libur, dan artinya itu bukan semata-mata karena masalah pembagian komisi. Menteri UMKM memastikan pemerintah akan terus memantau perkembangan di lapangan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menerima audiensi bersama Forum Aliansi Guru dan Karyawan di bidang pendidikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan ini untuk mendengarkan dan membahas berbagai persoalan yang dihadapi guru dan tenaga pendidikan, khususnya terkait kesejahteraan, perlindungan, serta tata kelola. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong pemerintah untuk dapat memberikan kepastian status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu sebelum September 2026. Kepastian guru dinilai penting agar ribuan guru P3K paruh waktu mendapatkan kejelasan status.
bullying itu berdasar di jangka waktu tidak ada. Kaca bagian depan kantor Badan Gizi Nasional di Menteng, Jakarta Pusat tiba-tiba pecah, diduga ditembak orang tak dikenal. Namun pengelola gedung membantah dugaan tersebut dan menyebut kaca pecah karena pemuaian. Kantor Badan Gizi Nasional yang berlokasi di Jalan Kebon Siri, Menteng, Jakarta Pusat mendadak ramai pada Kamis siang. Kaca di lantai 2 tiba-tiba pecah dan pecahannya berserakan di area parkiran. Pecahnya kaca di kantor BGN sempat diduga teror penembakan oleh orang tak dikenal. Merespons dugaan tersebut, pengelola gedung BGN menyebut kaca pecah akibat terjadinya proses pemuaian. Sementara menurut pihak kepolisian, pecahnya kaca bukan karena teror ataupun penembakan. Kenapa? Supaya tidak terjadi korban ya. Jadi dikasih polis lain, nanti ini kita bersihkan semua. Jadi mobil-mobil nanti gak parkir di bawah, jadi biar aman aja sih. Jadi itu cara pencegahannya. Jadi nggak ada masalah apa-apa sih. Emang kaca pecah itu real karena pemuaian kaca, itu aja sih. Keterangan bahwa kejadian pecahnya kaca di BGN ini dari salah satu bidang kaca itu bukan karena ada penembakan ataupun teror. Jadi dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh pengelola gedung bahwa terjadi pemuaian dari bidang kaca tersebut sehingga mengakibatkan kaca pecah dan akan segera dilakukan penggantian pada besok hari. Itu aja saya rasa. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Tim identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat langsung diterjunkan ke lokasi guna melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sengketa lahan yang telah bergulir bertahun-tahun kembali menjadi sorotan. Pelapor, seorang akademisi, mendatangi Barreskrim Polri untuk meminta kepastian penanganan perkara. Menurut pelapor, Profesor Insinyur Moko Ginta, perkara ini berkaitan dengan sengketa lahan warisan keluarga di Kota Mobagu, Sulawesi Utara yang telah menempuh proses perdata dan tata usaha negara. Pelapor menyebut putusan perdata dan tata usaha negara telah berkekuatan hukum tetap. Namun lahan ini hingga kini belum dapat dikuasai kembali. Pelapor menyatakan akan menempuh langkah hukum lanjutan. Dan kasihan bagi kami, selama kami masih beri nafas kehidupan oleh Yang Maha Kuasa. Hari ini kami tidak meminta keistimewaan, Pak. Kami hanya memohon agar suara kami didengar, agar perjuangan kami ini dilihat, Pak. Upaya pembongkaran paksa 7 bangunan liar yang berdiri di atas saluran air di kawasan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat oleh pihak kecamatan Kamis siang diadang para penghuni. Warga tak terima bangunan yang mereka huni sejak puluhan tahun lalu digusur oleh petugas. Kedatangan petugas kecamatan ke Jalan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat guna membongkar paksa 7 bangunan liar langsung diadang sejumlah warga. Warga melayangkan protes menolak petugas membongkar paksa rumah yang selama ini mereka huni. Warga mengaku telah 27 tahun mendiami rumah tersebut yang dibangun secara mandiri. Selain menolak tempat relokasi yang jauh, warga juga kecewa karena tidak ada uang pergantian bangunan. Pembongkaran dilakukan lantaran ketujuh bangunan telah menyalahi aturan berdiri di atas saluran air. Selain merusak keindahan tata kota, keberadaan bangunan liar juga dituding menjadi pemicu banjir saat musim hujan. Penertiban 7 bangunan liar itu di atas saluran, dan tadi saluran merupakan fasas falsum, sudah diokupasi berpuluh tahun, maka berdasarkan aduan yang berulang kita lakukan hari ini pengembalian fungsi dari fasas falsum tersebut, dikembalikan menjadi saluran dan jalan. Usai dibongkar, kawasan tersebut akan kembali ditata sesuai fungsinya. Sementara bagi para penghuni bangunan liar, Pemkot Jakarta Pusat telah menyiapkan tempat relokasi di sejumlah rumah susun yang ada di Jakarta.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Aksi damai warga tuntut transparansi program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL berlangsung di Ciracas, Jakarta Timur. Massa mendesak adanya kesempatan kerja yang adil bagi warga lokal. Sambil membentangkan spanduk tuntutan, massa long march menuju depan gerbang perusahaan setempat. Warga menilai program TJSL belum dirasakan secara merata oleh masyarakat sekitar. Selain transparansi rekrutmen tenaga kerja, warga juga meminta pihak perusahaan memperkuat kolaborasi sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Aksi penyampaian aspirasi ini berjalan dengan tertib, aman, dan kondusif. Menyampaikan pendapat di depan umum. 3 pilar dengan Polri, dengan Polsek, dengan Koramil dan kecamatan untuk menjalankan program TJSL ini di Ciracas dengan konsisten, dengan akuntabel dan transparan. Jadi ini berkolaborasi antara 3 pilar dan masyarakat. Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo melakukan audiensi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal guna menjalin kerjasama dalam mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM binaan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Partai Perindo dalam mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih kuat. Jajaran pengurus DPP Partai Perindo disambut hangat Kepala BPJPH Haikal Hasan saat melakukan audiensi di kantor BPJPH di Jakarta Timur. Audiensi ini guna menjalin kerjasama dan sinergi dalam mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah binaan agar naik kelas melalui sertifikasi halal. Program ini menjadi tekad partai yang dipimpin Angela Tanu Sudibyo dalam meningkatkan kualitas produk UMKM, sekaligus membuka peluang agar pelaku usaha dapat menembus pasar yang lebih luas. Sertifikasi halal itu jangan dianggap hanya urusan syariat aja, tetapi lebih jauh dalam daripada itu. Apa yang dijamin? Baku mutunya, kebersihannya, higienisnya, kualitasnya. Jadi ketika semuanya itu berkualitas, maka itu akan membuka peluang baru, menaikkan dari nilai dari UMKM itu sendiri. BPJPH menyambut baik inisiatif Partai Perindo dan siap memberikan pendampingan termasuk pemetaan jenis usaha yang menjadi prioritas dalam program sertifikasi halal. Kami sangat menyambut dan kami sangat mudahkan dan memberikan juga data posisi-posisi tempat di mana yang sertifikat halalnya masih kurang. Juga soal jenis usahanya akan kami berikan masukan karena akan banyak mendapatkan sertifikat halal untuk UMKM dan mikro UMKM yang dibantu oleh dari Sekjen dan Ketua Umum. Selain memberikan kepastian bagi konsumen, sertifikasi halal dinilai mampu meningkatkan kepercayaan pasar sehingga berpotensi mendongkrak daya saing sekaligus omset pelaku UMKM. Dari Jakarta, Givo Morisco, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah brand biskuit ternama mengeluarkan varian baru dan berkolaborasi dengan salah satu boyband ternama asal Korea. Varian baru ini langsung digemari masyarakat karena keunikannya. Kehadiran Oreo and BTS Limited Edition Cookies disambut antusias oleh para penggemar di Indonesia. Melalui kolaborasi ini, Oreo mengajak masyarakat untuk merasakan pengalaman unik yang menggabungkan produk ikonik dengan semangat kebersamaan yang selama ini dibangun oleh BTS. Dalam acara launching Oreo BTS, para tamu dan influencer diajak mencoba varian baru Oreo and BTS Limited Edition Cookies. Sekaligus melihat VT Greeting video BTS, menikmati beragam instalasi interaktif yang terinspirasi dari kolaborasi global. Pengunjung juga dapat mengikuti berbagai aktivitas booth Oreo yang menambah keseruan selama acara berlangsung. Semangat positivisme, semangat energi yang bisa menyatukan berbagai orang dalam satu minat yang sama, dalam kecintaan, dalam musik, dan juga berbagi keseruan momen seru bersama.
karena Oreo memiliki tujuan untuk menciptakan momen-momen kebersamaan yang penuh keseruan. Dan ini adalah salah satu wujud dari tujuan Oreo menghadirkan kebersamaan yang penuh keseruan untuk penggemar Oreo dan tentunya juga untuk penggemar BTS. Produk limited edition ini dipasarkan di Indonesia dan diproduksi di fasilitas Mondelez Indonesia di Cikarang, Jawa Barat. Pabrik bersertifikasi halal juga menjadi salah satu pusat produksi strategis yang mengekspor produk ke lebih dari 40 negara. Dari Jakarta, Dias Triawan, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Sebuah kecelakaan terjadi melibatkan 2 truk dari arah berlawanan di Lampung. Akibatnya 3 orang yang merupakan penumpang salah satu truk tewas di lokasi. Mobil Masingkong. Kecelakaan maut melibatkan 2 kendaraan truk dan sepeda motor terjadi di kawasan Jalan Lintas Timur Sumatera di kawasan Desa Penawarejo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Kejadian bermula saat kedua truk melaju dari arah yang berlawanan. Akibatnya truk bermuatan singkong terguling di tengah jalan dengan seluruh muatan tumpah dan sejumlah penumpang truk tergeletak. Truk bermuatan pasir terperosok ke dalam parit hingga terbalik. 3 orang penumpang truk singkong tewas di lokasi kejadian, 1 luka berat dan 5 luka ringan. Seluruh korban insiden ini pun dievakuasi ke Rumah Sakit Mutiara Bunda. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi dengan menggunakan bantuan alat berat. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Diduga petugas terlambat menutup palang pintu, sebuah truk box tertabrak kereta api di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Akibatnya supir truk langsung tewas dan 1 orang pengendara motor menderita luka-luka akibat tertimpa truk. Peristiwa kecelakaan terjadi di perlintasan rel kereta api di Desa Bogor Kulon, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kamis siang. Kecelakaan bermula saat truk ekspedisi yang dikemudikan korban melaju kencang dari Nganjuk ke arah Madiun. Saat tiba di perlintasan kereta api, tiba-tiba ada kereta api Logawa yang posisinya sudah sangat dekat dan langsung menabrak truk tersebut. Truk pun ringsek tertabrak kereta, di mana pengemudi truk langsung tewas di lokasi kejadian. Sementara 1 orang lain pengendara motor yang berada di samping truk menderita luka-luka setelah tertimpa bodi truk yang ringsek. Diduga peristiwa ini terjadi karena petugas penjaga perlintasan terlambat menutup palang pintu. Untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan, polisi masih melakukan penyelidikan dan memeriksa para saksi. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtiar Bagus, iNews melaporkan. Diduga karena kelelahan dan mengantuk saat mengendarai mobil, minibus menabrak 4 kendaraan termasuk angkutan umum dan becak motor. Akibatnya sopir angkutan umum menderita patah tulang dan terjepit di kabin kemudi, sedangkan 3 korban lain terluka. Kecelakaan beruntun melibatkan minibus dan 4 kendaraan lain termasuk angkutan umum dan becak motor terjadi di Jalan Poros Goa, Takalar, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Warga berusaha mengevakuasi supir angkot yang terjepit di kabin kemudi. Evakuasi salah satu korban yang merupakan supir angkot berlangsung dramatis lantaran korban mengalami patah tulang kaki. Sementara 3 korban lain yakni penumpang angkot mengalami luka parah di kepala dan 2 lainnya luka ringan. Peristiwa kecelakaan bermula saat minibus yang dikemudikan pria Parubaya melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kabupaten Takalar menuju Kabupaten Goa. Diduga karena mengantuk, mobil tiba-tiba pindah jalur kanan dan menabrak kendaraan lain angkutan kota dan becak motor. Mobil penumpang jenis Xenia bergerak dari arah Takalar ke Kabupaten Goa, diduga mengalami kelelahan di jalur kanan sehingga menyerempet 3 buah kendaraan yang dari arah Suminasa ke Takalar. Ada korban, Pak? Untuk korban sudah kita evakuasi ke Puskesmas Bading untuk mendapatkan pertolongan medis. Kasus kecelakaan ini pun kini ditangani petugas unit Gakum Satlantas Polresta Goa, Sulawesi Selatan. Guna penyelidikan, 5 kendaraan dibawa ke posko unit Gakum Satlantas Polresta Goa sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 kembali mengungkap jaringan peredaran senjata api ilegal di Papua.
polisi menangkap seorang buron sebagai perantara pemasok senjata untuk kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Tim Satgas Gakum Operasi Damai Kartens menangkap seorang pria di depan Rumah Sakit Angkatan Laut Kota Jayapura tanpa perlawanan. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus jaringan peredaran senjata api ilegal di wilayah Yalimo dan Yakuhimo. Polisi menyebut terduga berperan sebagai perantara dalam transaksi senjata api ilegal. Dari hasil penyelidikan, ia diduga terlibat dalam pembelian senjata api rakitan yang diduga akan disalurkan kepada kelompok kriminal bersenjata. Dalam penangkapan ini, polisi menyita 1 ponsel, tas lempang, uang tunai serta sejumlah barang lain sebagai barang bukti. Polisi juga mengamankan 4 orang lain untuk dimintai keterangan. Ini ada hubungannya dengan kasus Simon Payage yang sudah kita amankan sebelumnya di Yakuhimo ya. Yeah. Nah, jumlah barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 298 butir amunisi, 4 magasin SS1, 1 pucuk senjata api rakitan, dan serta 6 laras senjata api bekas afkiran senjata yang sudah lawas. Hingga kini, polisi telah menangani 13 orang dalam kasus jaringan peredaran senjata api ilegal ini. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. 3 orang warga tewas secara mengenaskan di Kampung Ciparang, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ketiga korban tewas diduga akibat terkena ledakan mortir. Suasana duka menyelimuti ketiga keluarga almarhum Ade, Suhri, dan Rodiana yang tewas secara tragis di Kampung Ciparang, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ketiga korban tersebut tewas akibat sebuah ledakan yang diduga berasal dari mortir. Diketahui korban kerap mengumpulkan selongsong maupun proyektil bekas latihan militer untuk dijual sebagai barang rongsokan meski aktivitas tersebut telah dilarang oleh pihak TNI. Aparat kepolisian bersama pihak terkait masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian untuk memastikan asal-usul benda yang meledak serta rangkaian peristiwa yang menyebabkan 3 warga tewas. Kami menunggu dari tim gegana kepolisian hasil laboratorium apakah itu granat dari kami atau granat dari mana. Karena dari hasil prosedur-prosedur yang ada di militer, apabila granat itu tidak meledak, maka dihentikan kegiatan, dicarikan granat itu, kemudian dilaksanakan disposal. Demikian. Kelongsong tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil karena yang pertama, kelongsong itu satu diledakkan apabila dia tidak berfungsi. Yang kedua, apabila kelongsong munisi itu tidak bunyi, maka kita melaksanakan disposal. Kini lokasi ledakan masih dipasangi garis polisi. Penanganan selanjutnya dilakukan Puslap 4 Polri untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Informasi selanjutnya, pemirsa, pesta minuman keras di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menewaskan seorang pemulung. Korban tewas usai dianiaya rekannya sesama pemulung akibat cekcok masalah uang kembalian. Dana Permana 35 tahun, seorang pemulung di tempat pembuangan akhir Tamangapa Antang di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas mengenaskan bersimbah darah. Korban tewas setelah ditikam oleh rekannya sesama pemulung, Daeng Bella 35 tahun. Kejadian bermula saat korban bersama pelaku dan rekan pemulung lainnya menggelar pesta miras di salah satu gubuk di depan TPA Tamangapa Antang. Korban dan pelaku terlibat cekcok terkait uang kembalian. Pelaku meminta uang kembalian setelah menyuruh korban untuk membeli ayam lalapan dan uangnya digunakan korban untuk membeli rokok. Pelaku yang emosi menganiaya korban hingga tewas. Usai kejadian, pelaku langsung kabur dan membawa barang bukti badik yang digunakan menikam korban. Informasi dari istrinya bahwa
korban itu sebelumnya itu minum bersama terduga pelaku, sehingga terjadi percekcokan di tempat itu, termasuk juga masalah uang kembalian yang dipakai beli makanan diminta untuk beli rokok lagi, seperti gitu. Jadi terjadi percekcokan di situ sehingga terjadi penikaman. Tim dari Resmo Polsek Manggala bersama Jatantras Polrestabes Makassar masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Sindikat pencurian kendaraan bermotor yang kerap meresahkan warga Kota Padang, Sumatera Barat berhasil dihentikan oleh pihak kepolisian. Pelaku yang telah beraksi 15 lokasi berbeda diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang. Rekaman kamera pengawas merekam 2 pelaku curanmor menggasak 1 unit sepeda motor di kawasan Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat. Berbekal petunjuk rekaman tersebut, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang berhasil menangkap pelaku utama yang bertugas sebagai eksekutor di daerah Lubuk Lintah. Tak berhenti di situ, petugas kembali melakukan pengembangan dan berhasil menangkap rekan pelaku di kawasan Andalas. Perburuan kembali membuahkan hasil setelah petugas menangkap penadah barang curian di daerah Simpang Haru. Komplotan ini diketahui sudah beraksi di 15 lokasi di wilayah hukum Polresta Padang. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran dahsyat membakar sebuah pabrik sepatu di Provinsi Fujian, China. 28 orang dilaporkan tewas akibat insiden tersebut. Kebakaran besar melanda pabrik sepatu Huiteng di kota Xinjiang, Provinsi Fujian, China. Rekaman dari lokasi menunjukkan asap hitam tebal membumbung ke langit, sementara api melalap beberapa lantai bangunan pabrik dengan cepat. Sejumlah pekerja terlihat masih terjebak di atap gedung menunggu evakuasi dari tim penyelamat yang berjuang menembus kebakaran. Dilaporkan 28 orang tewas atas kebakaran tersebut dan sebanyak 213 orang berhasil dievakuasi dengan selamat. Pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang menelan banyak korban jiwa ini. Banjir besar menerjang wilayah selatan China. Ratusan personel militer dikerahkan untuk menyelamatkan warga akibat badai tropis Maisak memicu bencana di Provinsi Guangxi. Lebih dari 130 prajurit diterjunkan ke kota Guigang, wilayah otonom Guangxi, China, untuk membantu operasi penyelamatan warga yang terperangkap banjir di distrik Qintan. Rekaman dari lokasi menunjukkan para prajurit menyusuri jalanan dan bermukiman yang terendam menggunakan perahu penyelamat, sambil mengevakuasi anak-anak, lansia, dan warga ke tempat yang lebih aman. Operasi darurat dilaksanakan setelah sebagian tanggul di dekat desa baru Qingyun jebol akibat luapan air. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi lebih dari 230 warga. Banjir ini merupakan dampak dari hujan lebat yang melanda selama beberapa hari akibat badai tropis Maisak yang memicu evakuasi massal dan operasi penyelamatan di berbagai wilayah Guangxi. Aktivitas vulkanik kembali mengguncang Filipina. Gunung berapi Canlaon di Pulau Negros erupsi dengan semburan abu raksasa yang menjulang ke udara. Gunung berapi Canlaon di Pulau Negros, Filipina meletus dengan semburan abu vulkanik yang menjulang hingga 2 hingga 3 km di atas kawah. Rekaman dari lokasi memperlihatkan kepulan abu berwarna abu-abu pekat membumbung tinggi ke langit, menyelimuti kawasan sekitar gunung dalam hitungan menit. Hujan abu dilaporkan mengguyur sejumlah wilayah di Pulau Negros dan kemudian meluas hingga mencapai Cebu. Otoritas telah mengimbau warga untuk menjauhi zona bahaya dalam radius 4 km dari kawah, serta memperingatkan penerbangan agar tidak melintas di sekitar puncak gunung.
Sebuah kendaraan sipil di kawasan Al-Rimal, Kota Gaza menjadi sasaran serangan drone penjajah Israel. 1 orang tewas dan sejumlah lainnya terluka akibat serangan tersebut. Serangan drone yang dilancarkan Zionis Israel menghantam sebuah kendaraan sipil di kawasan Al-Rimal, bagian barat Kota Gaza. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan 1 warga Palestina dan menyebabkan beberapa orang lain mengalami luka-luka. Rekaman dari lokasi memperlihatkan mobil yang hancur dan terbakar hebat. Sementara petugas ambulans dan tim pertahanan sipil berupaya melakukan evakuasi korban. Tenaga medis terlihat mengangkut jenazah ke dalam ambulans, diiringi kerumunan warga yang menyaksikan proses penanganan di lokasi kejadian. Pihak militer Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Penjajah Israel terus menggempur jalur Gaza, Palestina. Dalam serangan tersebut, IDF mengklaim telah membunuh salah satu pejuang Hamas. Rekaman video menunjukkan ledakan besar akibat serangan udara teroris Israel yang menargetkan jalur Gaza. Serangan militer penjajah Israel dilaporkan menewaskan kepala pasukan Nukba, sayap militer Hamas, Muhammad Imad al-Rahman Abu Taimah. IDF menyebut Muhammad Imad al-Rahman terlibat dalam serangan militer Hamas terhadap Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Tak hanya menyerang pangkalan AS, Iran juga menembak drone MQ-9 Reaper di Khoraj, Iran. Iran menargetkan 85 situs militer Amerika Serikat sebagai respons terhadap agresi militer Amerika Serikat. Pembalasan ini sebagai janji-janji yang dilanggar oleh militer Amerika Serikat. Rudal balistik milik Iran menghantam pangkalan besar Amerika Serikat kelima di Bahrain. Kepulan asap pekat terlihat di sekitar pangkalan. Tak hanya di Bahrain, Garda Revolusi Islam Iran juga menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. Terlihat serangan tersebut terekam CCTV. Sementara itu, Garda Revolusi Islam Iran juga berhasil menembak jatuh drone MQ-9 Reaper di Khoraj, Iran. Konflik ini kembali memanas usai Iran dan Amerika Serikat saling serang. MQ-9 merupakan drone pengintai dan mampu membawa senjata berpemandu presisi. Amerika Serikat dilaporkan kembali serang Iran. Hal ini setelah Presiden Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Ledakan terlihat di kota pelabuhan Chabahar, selatan Iran. Rekaman gambar ini dipublikasikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di media sosialnya. Belum diketahui pasti tanggal pengambilan rekaman, namun Trump merilis video setelah menyatakan gencatan senjata dengan Iran berakhir. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM telah menyatakan serangan untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Angkatan Laut Amerika Serikat saat ini berpatroli di perairan Timur Tengah, patroli untuk mendorong keamanan dan stabilitas Timur Tengah. Angkatan Laut Amerika Serikat menerjunkan lebih dari 20 kapal perang untuk patroli setelah serangan dilancarkan Amerika Serikat ke Iran. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM merilis serangan ke Iran atas arahan Panglima tertinggi. Serangan tambahan ke Iran ini untuk melemahkan kemampuan Iran yang kerap mengancam kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Amerika Serikat meminta pertanggungjawaban Iran atas tindakan agresi baru-baru ini terhadap kapal komersial dan sipil yang melintasi jalur pelayaran internasional.